semuanya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Yulianto, kelas 12 TJKT 3. Saya di sini akan mempresentasikan proyek saya selama saya prakerin atau PKL. Laporan prakerin PT Komunika Utama Perkasa. Di sini terdapat identitas siswa, yaitu identitas saya sendiri, Rehan Yulianto. Kemudian ada profil perusahaan, nama perusahaan PT Komunika Utama Perkasa, bidang usaha, kontraktor telekomunikasi, dan supplier. Alamat berada di Jalan Pala 27 Gang 1 No 28 Mejasem Barat, Tegal. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah perusahaan. Dibentuk pada tanggal 8 November pada tahun 1998 di Semarang dengan Direktur Yuswan Maulana ST yang kantornya terletak di Unggaran dan 8 karyawannya, sebuah mitra perusahaan dari PT Telkom Akses yang bekerja di bidang telekomunikasi, dan PT Komunika Utama Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan, pengadaan, dan pemasangan ibarat outset plan fiber optik OSP FO, pembangunan jaringan telepon termasuk perawatannya. Pada tahun 2000 berpindah ke kantor Slawi, Kabupaten Tegal, lantaran adanya proyek wartel di kawasan tersebut dan dibantu dengan 15 karyawannya. Pada tahun 2000 berpindah ke kantor Slawi, Kabupaten Tegal, lantaran ada proyek wartel di kawasan tersebut dan dibantu dengan 15 karyawannya. Pada tahun 2001, perusahaan kekurangan materi dalam pembangunan jaringan telepon. Ibarat tidak adanya alat untuk menompang dikala pemasangan string clamp, spam wartel, slack support, dan lain-lain. Maka dari itu perusahaan pun memproduksi beberapa alat dan materi untuk kepentingan perusahaan. Pada tahun 2005 berpindah lagi ke Jalan Mejasem Barat untuk kantor yang lebih luas lagi dan melanjutkan produksi alat dan materi jaringan telepon dengan dibangunnya sebuah gedung produksi, dan hingga dikala ini beberapa materi-materi diproduksi sesuai undangan beberapa perusahaan yang artinya diperjualkan. Saat ini perusahaan mempunyai 11 karyawan. Visi PT Komunika Utama Perkasa. 1. Mampu mengendalikan bisnis telekomunikasi sekaligus telekomunikasi tingkat regional. 2. Menguasai pangsa pasar mayoritas sehingga selalu unggul di dalam iklim kompetensi perjuangan yang semakin maju. 3. Mampu meraih pertumbuhan bisnis secara signifikan. 4. Mampu memperlihatkan donasi maksimum terhadap pendapatan nasional perusahaan. Misi PT Komunika Utama Perkasa. 1. Memberikan layanan one-stop service dengan kualitas prima dan harga kompetitif. 2. Mengelola perjuangan dengan cara yang terbaik dengan mengoptimalkan SDM unggul dengan teknologi yang kompetitif dan dengan bisnis partner yang sinergi. Struktur organisasi terdapat direktur utama sampai jointer dan tim lapangan. Uraian tugas. Tugas yang biasa kami kerjakan adalah sebagai berikut: terminasi RK, pemasangan atau penginstalan join closure, pemasangan atau penginstalan OTP, maintenance jaringan fiber optik. Di sini ada proyek saya, yaitu melakukan maintenance jaringan fiber optik. Apa itu maintenance jaringan kabel fiber optik? Maintenance kabel fiber optik atau biasa disebut repair kabel fiber optik adalah memelihara atau memperbaiki suatu permasalahan pada kabel fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Peralatan. 1. OPM, Optical Power Meter, adalah alat yang nantinya akan digunakan sebagai
pengukur redaman. 2 ada OTTR, Optical Time Domain Reflector. Alat ini berfungsi sebagai pengukur titik jatuh kabel yang rusak berada 3 meter ke berapa. 3 ada tangga hidrolik, 4 splicer, 5 striper, 6 cleaver, 7 harness, sabuk pengaman. Untuk bahan yang pertama kabel fiber optik, 2 protektor kabel, 3 strength clamp, 4 solasi putih. Pokok pembahasan di poin pertama mendiagnosa permasalahan pada kabel fiber optik. Di poin kedua mendeteksi letak permasalahan pada kabel fiber optik. Poin ketiga memperbaiki permasalahan pada kabel fiber optik. Yang pertama, mendiagnosa permasalahan pada kabel fiber optik. A. Kerusakan pada tub atau core kabel fiber optik. Tub dan core merupakan bagian dari kabel fiber optik. Tub kabel fiber optik berfungsi sebagai pelindung core pada kabel, sedangkan core berfungsi sebagai menjadi media cahaya berjalan sehingga pengiriman cahaya dapat dilakukan. Kemudian B. Kabel fiber optik yang terputus. Kabel fiber optik bisa saja rusak ataupun terputus dikarenakan beberapa hal, seperti tiang penyangga pada kabel fiber optik terjatuh, terdapat serangga-serangga seperti semut, rayap, dan lain-lain. Kedua, mendeteksi letak permasalahan pada kabel fiber optik. Untuk mengetahui letak permasalahan pada kabel fiber optik, kita dapat menggunakan alat OPM, Optical Power Meter, dan OTTR, Optical Time Domain Reflector. OPM sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besar dan kecilnya suatu redaman dalam sambungan kabel fiber optik. Penggunaan OPM dapat dilakukan di dalam ODP, Optical Distribution Point. OTTR adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui titik jatuh rusak pada kabel yang rusak berada di meter keberapa. Penggunaan OTTR hanya dapat dilakukan pada RK ataupun UTC. Di sini ada gambar penggunaan OPM dan OTTR. 3. Memperbaiki permasalahan pada kabel fiber optik. Yang pertama, melihat laporan yang sudah diberikan. Langkah pertama yang dilakukan dalam memperbaiki kabel fiber optik adalah melihat laporan. Laporan bisa berasal dari kantor developer jaringan itu sendiri. Setelah melihat laporan itu tersebut, barulah teknisi yang melakukan perbaikan dapat menuju tempat yang sudah terdata dalam laporan. Kemudian B, mencari apa yang perlu di-repair. Setelah melihat laporan yang sudah diberikan, kemudian dapat mencari apa yang perlu di-repair atau diperbaiki. Hal yang biasa di-repair meliputi ODP, Optical Power Distribution Point, kemudian joint closure, dan kabel fiber optik itu sendiri. C. Melakukan pengecekan kabel. Melakukan pengecekan kabel yang pertama dapat menggunakan alat OPM, Optical Power Meter. OPM digunakan saat pengecekan kabel input yang berada di dalam OTP. OPM di sini berfungsi sebagai pengecek redaman pada kabel fiber optik. Pengecekan kabel fiber optik juga dapat dilakukan dengan menggunakan OTTR, Optical Time Domain Reflectometer. OTTR digunakan untuk mengetahui titik jatuh rusak pada kabel berada di meter keberapa. Tapi penggunaan OTTR sendiri hanya dapat dilakukan dalam RK atau UTC. D. Melakukan perbaikan pada kabel fiber optik. Jika sudah ditemukan kendala atau kerusakan yang terjadi pada kabel fiber optik, akan dilakukan penyambungan ulang pada kabel tersebut menggunakan splicer. Dengan cara memasukkan core yang terdapat kerusakan pada splicer, kemudian tutup dan tunggu hingga core tersebut tersambung dengan otomatis. Pergantian pada kabel fiber optik. Kadangkalanya kabel fiber optik dapat rusak parah ataupun terputus. Jika kabel tersebut sudah rusak parah ataupun terputus, maka akan dilakukan pergantian kabel. Hambatan atau kendala dan solusinya. Halangan dan solusi yang biasa dialami pada kegiatan terminasi, termasuk pemasangan dan penginstalan OTP ataupun joint closure, disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu, dan kita hanya bisa mengerjakan
proyek tersebut ketika cuaca sedang bersahabat. Sementara untuk kendala lainnya adalah saat kita kesalahan ketika menyambung core, seperti hasil yang kurang bagus sehingga menyebabkan redaman yang tinggi. Untuk solusinya, kita harus mengupas kembali core dan menyambungkan kembali core tersebut. Kendala lainnya adalah ketika kita keliru dalam penyambungan kabel, seperti contoh yang harus kita sambung adalah core 1, tube 1 dengan pigtail 1, namun kita menyambung core 1, tube 1 dengan pigtail 2. Untuk solusinya ya kita bisa menyambung ulang core tersebut sesuai dengan pigtail yang dibutuhkan. Kesimpulan dalam melakukan maintenance jaringan harus sangat berhati-hati dan benar ataupun tepat, seperti penggunaan OPM yang dilakukan pada kabel input di dalam OTP, dan penggunaan OTTR hanya dapat dilakukan di dalam RK atau UTC. Jika kabel fiber optik tidak dapat disambung ulang, maka akan dilakukannya pergantian pada kabel yang rusak itu sendiri. Dokumentasi yang pertama, dokumentasi terminasi RK. Di gambar yang pertama ada contoh dari rumah kabel RK ataupun OTC. Kemudian di gambar yang kedua ada subduct dan galvanis. Pemasangan subduct dilakukan di dalam galvanis. Subduct dan galvanis berfungsi sebagai pelindung dari kabel yang akan dimasukkan di RK. Kemudian di gambar yang ketiga ada contoh dari disk kaset RK. Untuk urutan kabel di dalam disk kaset dan RK yaitu biru oranye, hijau coklat, abu-abu putih, merah, kuning, hitam, ungu, pink, toska. Kemudian dokumentasi penyetingan OTP. Di gambar yang pertama ada contoh dari gambar OTP, optical drop point. Kemudian yang kedua ada contoh dari penyetingan OTP. Jika kita ingin menyeting sebuah OTP, hal pertama yang kita butuhkan adalah kabel input 1-16 dan kabel pigtail. Kabel input 116 akan disetting mengikuti alurnya bersama dengan kabel pigtail. Fungsi dari kabel 1-16 ini adalah untuk mendistribusikan. Kemudian di gambar yang ketiga ada contoh tahap akhir dari penyetingan OTP, yaitu kabel yang sudah ditarik akan digulung dan kemudian dikupas tube-nya untuk menemukan core-nya. Berikutnya dokumentasi pemasangan join closure, dokumentasi maintenance jaringan FO, dan yang terakhir ada dokumentasi penarikan kabel FO. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun pengetikan dalam proyek saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.